Cek. Nah, udah nyala belum? Nggak usah ditiup, dicek. Cek. Nah, Oke. kemarin teh kita datang ke eventnya barbecue right teh. Datang kan? Datang. Mana ada, orang ada. Oh ya, pasti atuh kan saya mah ada terus di situ. Kamu dagang, saya main-main kan. Ya, kamu nggak tahu sih waktu malamnya kamu kemana? Itu kamu yang hilang. BTW kan kemarin acaranya tuh rame pisan ya. Heeh. Kayaknya sepanjang sejarah kita pernah datang ke barbecue right teh kemarin yang paling epic ini teh. Ya. Lahir batin itu mah bagja kalau kata orang Sunda mah ya. Betul. Itu dipartiin jadi hajat gede banget. Mana udah tahu ceritanya belum kenapa bisa jadi kayak kemarin? Nah, belum Patole. Sebenarnya tahu tapi kan pura-pura. Nah, Oh, belum iya, pisan benar. Patole belum iya, tahu. Idam belum tahu ya. Belum gitu. tahu, Idam belum tahu Patole. Belum tahu kan? Belum tahu. Oke, sesuai skrip ya. Oke. Oke. Karena Idam belum tahu nih teman-teman. Jadi kita cari tahu langsung aja gitu ya ke sumbernya gitu. Oke, Patole. Ke pusat gravitasinya barbecue right. Oleh karena itu kita ucapkan selamat datang kepada Bapak Chandra. Ya. Yeay. Bapak Chandra dari Picker Stores dan Barbecue Ride. Ride. Ya. Penggiat otomotif ya. Selamat pagi, siang, dan malam Chandra. Sehat? Pagi. Sehat dong. Akhirnya kita Akhirnya kedatangan puncak rantai makanan. Iya. Wah, gitu makanan kayak lo. Disebutnya teh ya. Soalnya Iya. yang meresahkan korporat ya kan. Betul. Oh yang gini-gini ya. Ya, yang gini yang meresahkan korporat. Iya iya. Jadi ini Om ya perkenalkan ini teh permainan baru Idam sama Tole. Oh, Ya, gitu. Ya, Kita jadi- lagi ikhtiar lah ya. Jadi kita tuh sekarang terjebak dalam acara ini gitu. Ya. Judulnya OTW Podcast. Podcast. Oh iya. Ini udah episode keempat buat kita ya. Iya, Tapi 4. kita sampai hari ini masih magang statusnya. Dan Kan mau dikontrak sekarang. Iya hari ini ya Hari katanya ini, ya. Katanya. Benar. Jadi selamat datang di OTW Ya, Podcast. terima kasih ya. Terima kasih. Bersama saya ada Tole Cobra di sini dan Idam Saya Kumis. Idam Kumis. Kita bersama menjadi Kumis Cobra. Oke, Oke. gitu ya. Gimana ya kumis kobra? Kumis Cobra. Gak ada sebarang Om. Cuman di sini doang. Biar ini aja biar rame. Biar nanti teh MC teh sepaket kayak Wanda Urban. Oh ya, iya, Urban. Jadi benar. Kumis Cobra, Idam Kumis sama Tole Cobra. Merintis tuh. lah ini mah kita gitu kan. Biar ada lah yang lain. Ya biar ada anu ini mah siapa tahu di wedding ya. Bener. Wedding saha? Wedding saha we Mana gitu. kan udah deui cenah. Maunya gelo. Maunya beger deui. Itu tuh. Oke, langsung ke pertanyaan ya. Chandra, nih kita ada pertanyaan nih. Ya. Sebelum Picker Store, ini tentang garage sale. Gimana nih? Oh ya. Gimana ceritanya nih katanya ya dari seorang karyawan cuci mobil Ya. nekat berbisnis gitu. Ada keresahan apa sampai ini hal yang dipionirkan ini terjadi gitu. Iya. Ya, jadi sekitar tahun 2010 lah ya. Jadi 2010 itu saya sempat kerja di tempat cuci mobil. Memang nggak pernah kepikiran sama sekali kalau ternyata bakal sejauh ini mainnya. Main ya, saya bilang itu mainnya kita sejauh ini gitu. Jadi ini rada serius ya kayaknya. Serius, Enggak, sebenarnya Mbak. Jadi Kalau serius mana ada posisi kayak gini. jadi 2010 itu saya kerja di tempat cuci mobil Di Bandung Terus itu, Teh? Di Bandung. Punya teman saya kebetulan, saya duaan sama Prio. Akhirnya kita mau 3 tahun lah saya di sana. Saya mikir kalau posisinya gitu-gitu terus kan jadi monoton aja gitu. Ya. Sedangkan setiap hari itu kegiatan kita ya ngurusin kendaraan-kendaraan hobi yang ada di situ sama suka ngeliatin di internet kayak lihat Yokohama Hot Rod Custom Show, terus udah gitu kayak ngeliat event-event di luar tuh Born Free hari itu. Berarti Gitu pas loh. kerja di tempat cuci mobil itu sebenarnya referensi mah udah luas banget ya. Lumayan Udah- lah ya, udah terjadi lumayan. lah gitu. Sebenarnya lumayan gitu, cuman kita cuman jadi penonton aja gitu, cuma nggak bisa ngapa-ngapain. Kendaraan juga sebenarnya nggak punya, jadi maksudnya kendaraan hobi aja nggak ada gitu sebenarnya. Iya. Cuman senang aja gitu. Nah satu hari
kayaknya ada satu momen yang memang cabut kayaknya. Setelah berapa lama itu? Iya setelah mau 3 tahun. Oh mau 3 tahun. Cabut kita tuh nggak mikir, padahal udah nikah udah punya anak gitu, nggak tahu pendapatannya mau dari mana, udahlah cabut aja lah gitu. Sampai satu hari kita bener-bener mau cabut, pegangan saya cuma satu, kita tuh suka bikin garage sale Oke. di Trunojoyo hari itu, dan belum terlalu rame tuh si Tapi udah parkiran. otomotif konsepnya. Enggak, sebenarnya enggak. Lebih ke kayak garage sale di kaos band, papan surfing, terus brand-brand streetwear gitu. Saya sama Irvin tuh duaan kita jualan itu aja, cuman memang di kendaraan, di mobil gitu. Mobilnya dapat pinjem gitu. Nah, akhirnya kita jualan. Oh, rame sekali 2 kali. Oke nih kayaknya nih, nekat aja gitu ya. Nekat lah akhirnya kita saya cari dana buat ngebangun toko. Kebetulan toko yang sekarang ini itu punya keluarga ayah saya. Jadi kita minta izin nih, boleh nggak kalau saya pinjem nih tempatnya. Sudah debat, akhirnya boleh, kita bangun tuh. Berjalannya saya kerja di tempat cuci mobil ini, bangunan itu jadi, akhirnya kita langsung memutuskan untuk Full di situ. full di situ. Nggak pernah mikir ya mau gajian atau enggak. Akhirnya kan hilang ya yang namanya tadinya gajian, terus nggak ada itu kan rasanya kayaknya kebayang lah mau makan apa ya hari besoknya gitu. Nggak kebayang ke situ gitu. Nekat aja udah gas aja lah. Dan di situ namanya udah Picker Store. Picker Store. Udah betul. langsung ya? Namanya Picker Store. Nah, dari situ ketika kita buka ada satu teman saya yang main di clothingan, kebetulan udah almarhum, itu Mas Dani Arena. Iya. Itu Mas Dan tuh selalu bilang, ngapain buka toko tuh di situ gitu. Itu tuh jalan panas. Kalau mau buka toko itu harusnya di Trunojoyo, di Dago lah. Ya nggak bisa orang kita adanya cuma di situ gitu. Nah, akhirnya kita mikir tuh ngapain ya aktivasi yang memang bisa mendatangkan orang gitu datang ke situ. Memang jauh sebelum jauh sebelum si cuci mobil tuh saya memang pernah kerja agency, pernah ikutan event gitu. Jadi akhirnya sedikit-sedikit saya tahu lah. Ya. Nah di tahun yang sama kita bikin akhirnya si barbecue ride, dulu namanya Two Wheel Garage Cruisin. Itu awal mula. Masih di Maja ya waktu itu ya. Iya betul. Itu awal mulanya tuh di situ. Itu juga atas dasar Pernah nggak ke situ? Majaos? Garage Cruising. Oh belum. Kalau Majaos Saya pernah. mah udah. Nah, dulu pasti masih dari pernah. Dede. Iya. benar. Itu awal mulanya tuh di situ gitu. Nah terus ini Dam, kan Chandra teh bikin toko namanya Pickers gitu ya. Ya. Mungkin di zaman itu kayaknya ya 2000, berarti 2012 2013-an 2012 ya. Maksudnya ya, udah ya. jadi toko Udah tuh jadi ya. toko ya. Nama kayak gitu tuh belum lazim gitu. Kayak di terutama di Bandung ya, mungkin di Jakarta adalah beberapa, tapi maksudnya belum jadi sesuatu yang dikonsumsi publik gitu. Tapi itu Penasaran kan katanya mah bukan katanya ya. Kan ada film American Iya, benar. dulu teh. Oh iya, American Pickers teh itu emang jadi inspirasinya gitu. Sama kan dulu kalau dulu acaranya kejamanan ini kan TV kabel gini kan. Nah, kan suka ada tuh. Sebentar batuk dulu lah. Tah, go. Asal gimana gitu. Ada dulu tuh di History Channel gitu Iya, benar. Yang series yang Pickers itu kan. Iya. Apakah terinspirasi dari Iya, situ? sebenarnya ada sedikit lah saya ngambil apa ya namanya ya bingung. Karena kan ya tadi mainnya kan barang second tuh. Iya. Bahasa sekarang apa sih thrifting lah. Bener. Ya kalau dulu kan enggak ya barang secondan gitu. Jadi apa ya mikirnya? Ya udah kita ngambil tuh si Pickers aja lah gitu ambilnya. Oh ya udahlah Pickers aja udah ambil. Itu nggak mikir-mikir apa artinya apa nggak kebayang sih. Ya udah aja lah. Tapi berarti Om Pickers teh dulu dagangnya yang Barang second. Second-secondan. Iya, Belum semua. ada brand. Nggak ada. Belum bikin ini ya, Belum. bikin brand Oh, sendiri. jauh. Itu tahun berapa itu Om berarti pas bikin aparel? 2015. Baru bikin aparel sendiri itu 2015. 2015 mah pas udah di Balkot deh justru. Udah. Iya. Padahal Berarti- 2013 bikin acara tuh kan merchandise-nya ya udah ada kan kita bikin sendiri tapi kan bukan Pickers. Benar. Gitu. Yang 2013 di Balkot. Kamu datang nggak ke sana? Datang terus aku mah nggak pernah absen. Kira itu. Berarti Om waktu pertama ada Pickers teh kan berarti ada produk yang dibikin juga nggak? Yang DIY gitu biasanya ya? Oh iya, jadi ceritanya tuh saya dari si Pickers itu tuh sebenarnya jauh sebelum Pickers saya suka bikin
apa ya, dari Ya, part ya, mobil itu jadi sofa, jadi meja, itu dari potongan-potongan etalase gitu. ya gitu. Itu awalnya juga dari situ juga jadi pengaruh lah. Ya. Cuman utamanya tetap waktu itu tuh kayak barang secondan. Kita masih fokusnya ke situ gitu. Tapi emang core-nya mah si budaya otomotif ini ya, custom vintage klasik ini. Awalnya kita pengen ngejauh dari situ. Oh. Saya sama Irvin tuh pengen ngejauh gitu. Enggak streetwear karena Irvin mainnya di musik. Jadi kaos band tuh sebenarnya hal yang udahlah kita mau jalan inilah. Tapi kok nggak tahu kenapa belok lagi ke situ. bawah Belok lagi ke situ kayak gini lah, salah satu contohnya tuh brand Moon Ice aja. Yeah. Kita tuh kan dulu nemunya di pasar kan. Barangnya second terus, nggak pernah nemu yang baru. Yeah. Moon Ice tuh ya itu gitu. Jadi akhirnya sampai satu hari kita tuh jualnya memang Moon Ice aja tapi barang secondan. Barang secondan aja nggak tahu datangnya dari mana, nemu dari mana, terus barangnya secondan. Nah sampai satu hari kita nemu nih, oh ini websitenya, coba jualan, diajarin temen belanjanya pakai PayPal di website gitu. Nah Impor berarti ya. ngimpor, datang itu tuh kejadiannya 2013, si Moon Ice itu kita pertama kali jualan, gitu. Karena kayaknya dulu kalau bukan gara-gara Achandra dan Pickers gitu sama Teh Irvin, dah orang mau apal Moon Ice teh naon. Iya, iya betul. Iya sih. Iya Sama kan? sama saya juga. Nah. Juga nggak tahu ini yang dipakai apa. Kalau saya nggak tahu. Kalau saya nggak tahu mah cukup Bisaan aneh gitu ya, nih. Salah deh wae ah. Enggak benar tetap Miss, aman aja. Coba itu apalagi Picker Store dapat supply barang dari dari Jepang langsung ya. Iya. Kalau Kita barang vintage mah nanya enggak dulu. lah. Kalau barang vintage mah enggak lah. Kan gini deh kan, karena kan Pickers nih cukup terkenal orang kalau go to-nya kalau mau nyari barang-barang yang cukup susah dicari dimanapun. Berarti kan harus antara dia langka atau dia sangat terbatas gitu. Nah itu koneksi-koneksi kayak gitu, Achandra tuh mungkin dapetnya dari mana ya gitu biar kok bisa ya gitu menghadirkan kayak gitu. Jadi gini, kan kalau tadi yang ceritanya kaos band nih, dapatnya tuh dari teman-teman sebenarnya. Saya nggak ngambil dari karena hari itu cukup telat Pickers itu hadir di dunia thrifting. Telat lah, maksudnya telat tuh orang udah pada main lah, udah. Nah tapi kita milihin akhirnya ngekurasi. Nah tambahannya itu yang berhubungan sama otomotif. Jadi akhirnya saya belokin, ada beberapa aparelnya itu memang barangnya yang temanya lowrider lah, motor tua lah, kan nggak ada yang spesifik ke situ tadinya. Betul. Betul. Nah ditambah juga sama part kayak pompa bensin tua, sign Tapi itu masih jadi dekoratif ya waktu itu. Nah betul. Tapi lama kelamaan si sign kayak sign minuman lah, sign oli, hari itu kan nggak laku, nggak terlalu susah dicari, harganya masih masuk akal. Iya. Itu Dulu yang teh. dulu saya ngerasain yang kayak nurunin di tempat oli gitu, Iya, iya. mudah gitu dan harganya nggak fantastis gitu. Itu saya masih ngerasain itu. Oke sekarang lah ya. Dam. Iya. Wah, ajaib lah. Wah gelo. 2020 2019 Ya. kayaknya Loncat ya. habis itu acara yang barang-barang yang gitunya. Di borong barudak. Di borong-borong. Jadinya jadi kayak rame gitu, kayak kaleng oli tua aja jadi ada harganya gitu. Iya, benar. Hari itu tuh padahal kita masuk tuh cuman buat dekoran di toko aja kan, tapi tiba-tiba ada orang yang seneng gitu. Oh beli bisa nggak? Oh bisa, ya udah. Nah mulai dari situ sebenarnya rata-rata di Bandung sih saya dapatnya. Iya. Cuman gara-gara infonya udah mulai kemana-mana, banyak orang yang jadi tahu juga. Nah akhirnya mulai nih nyebar. Nah gitu. Sebagai penggiat dekorasi itu. Iya tuh, dekorasi Dekorasi otomotif. otomotif, ya. Culture mah udah mentok nggak ada yang Soalnya lebih gitu. waktu itu gening ada yang dari mobil apa jadi sofa. Kan kita aja Iya, kadang iya. nggak tahu nih mobilnya mobil apa gitu. Tah gitu. Nah, Saya juga pernah pinjam soalnya waktu itu buat dagang. iya. Meja. Saya juga pernah Iya. minjem buat syuting. bener. Nah, Siapa tahu menerima penyewaan ya bisa hubungi di bawah ya. ada nih nanti kontak di sini, tolong dieditin ya nomornya Idam di sini buat jadi broker nanti. BTW itu kan tadi sejarahnya Achandra, Picker sama Teh Irvin mungkin Prio gitu sampai akhirnya jadi Picker Store nih. Nah, cuman yang jadi penasaran juga kan salah satu items yang selalu habis di Barbecue Ride adalah justru item Picker sendiri yang kolaborasi nih kayak ini contohnya Ya. gitu kolaborasi sama Moon Ice gitu. Nah, dulu kepikiran apa sih kok sampai udah deh kayaknya kita sekarang harus bikin
Sesuatu. produknya sendiri gitu. Berangkat pindah dari si thrifting tadi. Ya. Oh, dari thrifting pindah jadi produk sendiri Iya, gitu. Oke. Jadi apa ya? Mulainya kenapa si thrifting itu saya tinggalin karena saya mikir kalau kita bukan mau maju, istilahnya mau bergerak ke depan dan bisa diketahui banyak orang sampai di luar, kayaknya harus punya produk yang bisa dibawa bahkan bisa diproduksi sendiri gitu. Dan jadi identitas sendiri. Identitas juga aja ya. gitu, jadi identitas yang akhirnya bisa dikenalin keluar gitu ya. Kita akhirnya ngurangin tuh yang namanya si barang secondan. Kita lebih ke bikin produk sendiri. Oke. Nah dari situ udah si Pickers juga bikin merchandise yang barbecue rate itu juga kan tetap jalan karena memang merchandise barbecue rate itu termasuk penghasil terbesar untuk kita gitu Ya. di event gitu karena Meskipun tahunan ya. ya kita ngemodalin si event itu pada akhirnya dari situ, dari merchandise. Kita hidupnya si event bisa ngejalanin itu dari si merchandise. Emang pas sebelum acara mulai selalu tuh pasti ada bahasa minus si event tuh. Kurang ini gimana. Nah, yang bisa nutupin itu si merchandise lah akhirnya. Akhirnya lahirlah mikir kan akhirnya gimana ya caranya biar merchandise ini setiap tahunnya memang sold out gitu. Nah gitu. Akhirnya muncullah bisa kerja sama Moon Ice. Itu diakalin aja terus jadi produknya apa sampai kita pernah bikin apa? Lato-lato, inget gak sih? Iya, Yang yang kemarin, tahun kemarin ya. kemarin. 2 tahun. 2 tahun yang lalu, betul. Kayak Benar, gitu-gitu. Lato-lato. Nah, di antara semua produk, mungkin salah satunya tadi lato-lato ya. Produk yang dibikin sama Pickers dan mungkin sama kolaborasi juga ya. Menurut Achandra, yang paling unik, paling aneh pernah dibikin selain lato-lato tadi. Itu lato-lato udah aneh banget sih sebenarnya. Jarang ya. Sok brand otomotif, nyen Terus bikin lato-lato. lato-lato. Lato-lato tuh yang dihindari kalau lagi ada di mobil. Oh, betang Besi ke mobil, pupus, benar. Apa ya? Sebenarnya nggak ada. Jadi kalau nekat-nekatannya kita sih sebenarnya bukan dari si produknya tapi lebih ke kayak kita tuh setiap tahun selalu ngetes pasar. Oke. Kayak jaket lah contoh paling ininya jaket tuh menurut saya berat satu berat tuh ngemodalinnya tuh berat sebenarnya. Ya, produksinya juga Laku nggak lumayan. ya gitu. Nah kayak gitu-gitulah sebenarnya. Kalau disebut produknya apa sih? Lato-lato bikin frame plat nomor aja saya Iya, sekarang iya, bikin kayak gitu-gitu. Nggak ada yang terlalu ekstrim gitu kira-kira apa gitu. Yang penting biasanya kayak lato-lato itu waktu itu dibikin karena lagi musim aja ya. Jadi rame gitu. Dikasih ke anak motor. Oh, ternyata jadi ingat aja gitu. Jadi yang kita bikin tuh sebenarnya lebih ke sesuatu yang bisa diingat. Oke. Apa ya? Jadi ngerimain mungkin nanti 10 tahun ke depan tuh Jadi core memories gitu ya. memori betul. Tapi lato-latonya kan Moon Ice itu Om ya. Iya dong, mau nice Banyak orang dong. pada pengen. Iya. Lato-lato idam lo belum tahu. Hah? Lato-lato idam. Gimana Pak Tole lah. Lato hitam. Wah, jangan ya. Jangan, Jangan itu diterusin mah. dah. Oke, kita skip lato-lato idam. Masuk ke bahan lain. Bener. Coba idaman sekarang. Mau nanya apa idam? Nggak boleh baca. Nggak, itu soalnya itu mah dimerahin Pak Tole, itu mah rada penting. Oh, rada penting. Coba. Itu kan pakai plastik pembungkus dari serat singkong katanya Pak Tole. Picker Store ini brand SJW teh apa? Social Justice Warrior. ah Jadi dede-dede ini apa aware sama lingkungan gitu. Ah. Sama itu SJW. apa yang suka Pandawara. Ya, Nah, itu SJW, betul. Sosial Jawa Warrior. Gitu Om pokoknya mah. Iya, kumaha. Non tadi teh pakai plastik pembungkus Ya, dari serat singkong. kita teh sebenarnya dari 2017 teh 17 atau 16 ya lupa. Udah memang nggak pernah pakai Plastik. plastik. Mengurangi bukan nggak Ya, pakai ya, mengurangi. Memang kalau nggak pakai sama sekali agak susah Susah, bener. Beberapa teman inspirasi kita sih dari Bali udah mulai duluan tuh kayak dia aware pisan nggak pakai mengurangi plastik sama apa diganti lah gitu. Memang nggak cukup sukses 100% ya, susah ya untuk ngilangin gitu. Jadi Susah, Om. akhirnya kita apa ya kasafa ya kertas apa plastik kasafa gitu kan gantinya. Ya sampai hari ini kita pakai itu. Kalau nggak pakai itu
kita pakai tote bag itu aja. Cuman kalau untuk t-shirt atau produknya sendiri tetap ada plastik, tetap ada memang ya. Ya, Kita karena- masih program mengurangi gitu. Itu aja sih. Sengaja guys. dioptimalin ke bahan-bahan yang lebih environmental friendly lah ya. Soalnya Patole ada penyu ketusuk sama sedotan Patole. Iya, banyak kan Jadi ini harus membantu Iya. Chef Raja Ampat. Nah, jadi ayah politik kan. Orang baru begini udah ditarik. Gimana sih? Kayak gue mandangin dia takut. Itu netizen apa Cana? Netizen ask you. Ini netizen ada bertanya lagi nih. Ini kita ngumpulin pertanyaan-pertanyaan dari 1.222. Dari netizen 1.500 akun Dari Instagram 1.500 Patole. akun kita kurasi jadi satu. Jadi dua Patole kan dua ya, tadi yang saya udah. satu yang ini ya. Nah, ini pertanyaan berikutnya. Barang custom apa yang pernah dibuat dan harganya selangit? Paling enak zaman dulu itu ngejual buntut mobil jadi sofa. Oh Itu iya. menarik itu. Ya, jadi Dan itu teh tapi selangit harganya. selangit seharga setengahnya seharga motor baru gitu. Padahal kalau kita belikan potongan ya hitungannya kilo. Nah, tapi tergantung ya apa dulu buntut mobilnya gitu. Jadi sofa kayak duduk gini nih. Iya. Itu kita bikin dari misalkan dari potongan mobil Chevrolet gitu. Nah, itu kan mobil Chevroletnya aja mungkin Udah hari nggak ada udah mobilnya. ya. Saya punya potongannya gitu dan saya nggak pernah replika. Jadi itu potongan Jadi asli memang ya. itu potongan asli gitu. Paling mahal yang pernah Achandra jual. Nominalnya. Oh enggak sih, ya kalau untuk ukuran sofa 35 juta hari itu ya sekitar 35 2000 juta men. 2000 enggak 2015 lah anggap. Lumayan lah menurut saya. Dan itu potongannya ya kita ngebangun mobil kan pada akhirnya Iya, kan bener. ngecat bener. Didempulnya bener. Ngedempul ngekromnya bener gitu. Itu sih kalau produk yang lumayan agak sukses itu. Memang sekarang banyak yang ngereplik dan masih ada mereka bergerak. Dan itu dulunya awalnya beberapa orang-orang itu konsulnya ke kita. Karena Jadi- OG-nya waktu itu yang itu gitu ya. Kita ada gitu karena memang saya juga lihatnya memang dari luar ya, di Betul. luar kok ada ya di Tapi sini buat di sini. potong gitu. Ternyata kan ukuran kayak nyamannya duduk tuh gimana sih? nggak Kita kan asal keren belajar, doang gitu. betul. Ada ergonominya Dam kayak Iya. gitu. Tapi berhenti sih saya udah susah sekarang. Itu mah inilah ya batu loncatan waktu itu ya. Milestone awal. Biar ada cerita kan ya Oh, Om. Ya, biar ada cerita kan. Iyalah, main bisa dicerita di podcast oke sih. Iya, benar. Kalau nggak ada itu kan bisa-bisa aja. Nah, pertanyaan lagi, Achandra. Nginget nama Achandra tuh pasti sepaket kita ingetnya sama barbecue ride. Gitu. Bahkan kadang-kadang barbecue ride-nya dulu ngeh baru pickers. Pasti. Ya, gitu. pasti. Gitu. Nah, Iya, tapi betul. ini kan sebenarnya ngomongin gini pasti ada korelasinya nih ya, namanya gitu. Karena semuanya kan saling berhubungan gitu. Tapi Ingat Achandra, ingat Bu Irvin. ingat Bu Irvin gitu. Ingatnya iya benar. Kan ini lagi bahas Iya. dulu. Soalnya tuh men ieu Patole ieu panjang-panjang wae atuh da. Kemarin episode kemarin cuma sekalimat gimana sih enggak. Enggak emang banyak yang harus ditanya ini. Aduh, Chandra mah. iya. Yang harus ditanya. Gak apa-apa kan Ayah? Nggak apa-apa lah. Gak apa-apa tuh udah. Nah ini gimana ceritanya tuh akhirnya kan karena dulu yang duluan kan pickersnya. Ya. Gitu, dengan sejarah Ya, betul. thriftingnya apa segala macam. Lalu bikin acara yang Event. pertama itu kan si afternoon Two Wheel Garage Two Wheel Cruisin. Garage Cruisin yang di Meja House itu. Nah, apa yang terjadi sehingga namanya tuh berubah jadi barbecue ride. Ride. Oh, Dulu iya, karena iya, jujur nih Dam, orang pertama kali tumbuh dewasa anjir, di Bandung. Maksudnya mulai mengenal dunia motor-motoran ya. Rada bingung barbecue ride teh acaranya masak gitu apa ya? gimana Betul, gitu. betul. Pas awal ya. Pas awal Iya, iya, pertama iya, kali iya. tahu. Benar, benar. Soalnya waktu awal mah yang ada Hedi ya Om ya. Nggak ada. Barbecue Mountain Boys bukan? Belum ada. Belum, Belum, jauh. jauh. Ah gimana sih lu? Bukan yang papasakan itu teh siapa waktu dulu? Oh, For Speed. Ya, For Speed. Speed gitu, betul. Iya, iya, For benar, Speed benar. udah ada. Udah waktu ada. itu. Iya, yang ada Udah For dong. Speed. duluan Cuman For kan Speed. konsepnya belum Nggak yang- kayak barbecue Mountain Boys. Iya. Iya. Tapi intinya pertanyaannya kenapa bisa dari tuh apa tadi tuh lupa. Two Two Wheel Wheel Garage Garage Cruisin Cruisin. pindah ke Barbecue Nah, Ride. karena kan Two Wheels Garage Cruisin mah jelas tuh otomotif banget konteksnya Iya, tuh iya, kayak iya. dua roda, semuanya Exhibition lah, lah, gitu, benar, exhibition benar, gitu. Nah, sedangkan Barbecue Ride namanya tuh kayak bukan acara Bukan acara motor, tapi ya acara kayak masak. gitu. Jadi ceritanya tuh si Two Wheel Garage Cruisin juga lahir dari
dari keresahan kita, keresahan ya, gaul bisa keresahan gitu. Bahasa Inggrisnya naon patoe keresahan? Anxiety. Oh, oke. Nah, Anxiety. Jadi saya lihat si dulu skena custom, bahasanya bukan custom culture ya, modifikasi motor itu Iya, dulu kayaknya masih modifikasi motor ya. Iya, modifikasi motor itu menurut saya liar di Bandung tuh. Liar tuh artiannya udah ekstrim lah, udah jago-jago lah hari itu. Cuman nggak ada medianya di Bandung yang memang bikin acara khusus memang mengapresiasi mereka. Nggak ada itu tuh, sama sekali nggak ada hari itu. Adanya acara komunitas atau klub bikin acara motor festival selesai. Ya, atau branded sekalian gitu acaranya. Betul. Nah dari situ kita bikin Two Wheel Garage Cruisin selesai. Kenapa kita rubah jadi barbecue ride? Yang pertama tempat di Maja House itu hari itu sudah tidak mungkin kayaknya. Iya, karena kecil banget kan. Kecil kan kita nggak mikir bakal responnya semenarik itu gitu hari itu tuh. Wah, Belum pusing naikin motor ke atas iya itu pakai tangganya lift banyak itu banget. kan pakai lift sampai liftnya hancur. Jadi kayaknya nggak mungkin di situ lagi gitu. Terus udah gitu orang-orang yang datangnya juga lebih asik ya kelihatannya tuh, jadi memang pengen tahu. Nah akhirnya berjalannya itu tahun berikutnya nekat aja bikin lagi. Kebetulan yang ada di pikiran kita itu cuman gimana caranya bikin acara santai, duduk pakai picnic table, makan sambil liatin motor, ngobrol aja gitu. Ini teh udah di Itu ide idenya. konsep dasarnya tuh sebenarnya sesimpel itu gitu. Nah, di mana ya paling enak? Paling enak menurut akhirnya pilihannya jatuh ke si Balai Kota. Hari itu Balai Kota kan masih bisa dipakai tuh, aman gitu. nggak kayak sekarang kan. Iya, sekarang nggak bisa. Bener kok. Nah, jadi hari itu masih bisa dipakai dan bebas aja gitu. Iya, iya. Kita tinggal minta izin bikin acara yang dari pagi sampai sore aja, nggak pakai listrik apa-apa. Akhirnya kejadian lah itu si barbecue ride pertama kali. Nah, Bahkan dulu tuh panggungnya masih di atas truk. iya, identik itu 3 tahun pertama itu kita kayak tuh gitu dipakai musiknya. itu terus gitu, karena kan kita nggak mikir musik tuh nomor kesekian lah, Iya, cuman buat apa, jadi nuansa aja gitu. Terus kenapa namanya barbecue ride? Ya itu tadi, pengen itu sambil makan, lihat mobil atau motor atau ngobrol sama Ngobrol ini, gitu, kayak gitu nongkrong. aja sih. Apa ya? Jadi identik makannya itu pindah ke si barbecue ride bahasanya gitu. Ke si barbecue-nya gitu. Nah, kita juga waktu pertama kali bikin namanya ganti barbecue ride, banyak yang nanya sama kita sampai hari ini juga, kenapa barbecue-nya nggak ada gitu. Udah nggak perlu harus ada, mending saya bilang bebas aja. Barbecue-nya mah itu mau urusan masing-masing Iya, ya gitu. Mau datang, iya, mau bakar-bakaran iya, ya terserah lah gitu. Bener. Berarti awal barbecue rate 2013 Om ya? 2013 enggak 2014 14. dong. Iya. 14 di Balai Kota, pertama. betul. 2014. Balai Orang Kota itu 2 manggung tahun. itu pertama kali manggung sama Oz dulu. Kamu dulu bandnya apa emang? Dulu ada yang stoner-stoneran sebelum yang folk-folkan. Di atas pick up. Iya, di atas pick up. Ford F250 bak belakangnya flat deck Iya. gitu. Itu ada yang DJ, ada lagi Akustikan. akustik sama I Feel Sick hari itu kalau nggak salah, Iya. seingat saya. Itu 2 tahun kita di Balai Kota. Dulu mah keren, sekarang mah kamu nggak main lagi ya? Iya, sekarang saya fokus jadi partner kamu. Oh, kirain fokus jadi bapak-bapak gelo. Itu mah mana bapak-bapak di anting kayak gini coba. Ini mah anting palsu. Coba bukti. Oh, jangan dong. Anting jepit. Ada anting jepit. Aduh. Kan tadi pertama event mah udah diceritain Iya, ya. tadi. Kapan pertama kali diadain udah tadi. Terus kenapa Om si barbecue rate bisa jadi booming kayak sekarang? Apa nih yang bikin Iya. Apa ya? menurut Acandra ya, yang Ya, Acandra observasi gitu. Ya. Kira-kira hal apa yang tiba-tiba dari momen itu barbecue rate jadi sebesar sekarang gitu. Jadi event motor yang bentukannya kayak barbecue ride di setiap kota sebenarnya ada. Benar nggak sih? Setuju Betul, nggak? betul, Banyak betul. lah, Jakarta Setuju. punya, Bali punya, ini Setuju. punya, Surabaya punya, Jogja punya. Itu tapi yang jadi titik balik kita itu kayaknya mau bakal diterusin aja ini sih. Nah, itu tuh menurut saya yang bikin ngebedain tuh pada akhirnya kita selalu terbuka sama sama generasi muda. Ya. Satu itu yang pertama, karena kalau kita ngikutin umurnya yang bikin event, menurut saya jatuhnya bakal kolot. Jadi nggak relevan gitu ya. Ya, nanti. jadi mungkin yang 10 tahun ke bawah belum tentu akan merasakan
nggak nyambung ya, ini mah kayaknya acara nah kayak gitu tuh bahasanya udah begitu gitu. Nah, Betul. kita pengen bikin si barbecue ride itu justru malah diem eventnya, tapi pengunjungnya yang naik. Jadi dan kita pengen bikin bukan event yang 100% motor gitu. Ya. Kalau menurut saya event yang motor tuh terlalu dark gitu, terlalu gelap gitu, terliar. Nah, kita tuh bikinnya liarnya tetap ada, family-nya tetap ada, Pop culture-nya ada ya, gitu popnya ya. ada. Jadi semua akhirnya kita belokinnya ke situ gitu. Pada akhirnya setelah 12 tahun ini kita jalan, akhirnya itu semua bisa kebuka gitu. Sisi yang memang ngangkat sisi yang family-nya juga kita nggak ngilangin. Terlepas dari beberapa sponsor memang menginginkan 21 plus. Ya. Nah, kita yang jadi pada akhirnya kita yang nahan gitu. Ya memang ini event mayoritas yang datang memang 21 plus. Betul. Tapi kan kita nggak mungkin gitu menutup Mereka bawa anak, bawa betul, istri, itu segala kan macam. itu Iya, benar. dan makin saya kebukanya tuh ada sekitar tahun 2018 ada satu keluarga datang ke saya pas di acara, dia bilang, nuhun ya, saya udah di acara ini tuh ada terus. Kenapa saya bilang tuh? Karena saya jadi diizinin beli motor terus sama istri saya. Lihat tuh. Jadi yang tadinya menurut dia itu Iya. beli motor tuh menghabiskan uang. Ketika dia datang lihat nih motornya, lihat harganya Iya, iya, mahal. Bisa dijual nih tuh begini. Itu tuh kan alibi kita gitu sebenarnya. Betul. Tapi yang jadi nggak 1-2 itu yang datang tuh. Selalu yang nge-DM ada, sampai ada yang akhirnya konsul kan soal motor. Itu tuh datang dari kalangan yang memang menurut saya mungkin hariannya mereka bekerja aja gitu. Ya Nah, mungkin nggak ke-expose gitu sama Iya. dunia ini gitu. Iya, dia kan jadi akhirnya main motor teh siapa aja bisa main sebenarnya Betul. pada akhirnya, dan semua jenis kendaraan jadi kendaraan hobi. Iya benar. Ya karena menurut orang ya Dam, barbecue itu gerbangnya kita masuk ke dunia otomotif custom culture ini gitu. Karena dulu kalau misalnya orang sama teman-teman kampus nggak datang ke barbecue ride mungkin nggak motor-motoran sekarang gitu ya. Yes. Jadi biasa weh gitu. Ya, Kak. Terus bukan masalah itunya Pak Tole nggak akan kenal. nggak akan kenal. Nggak akan kenal. Orang juga mungkin nggak kenal mana Iya gitu. benar. Nggak akan kenal. Tah gitu Pak Tole ceritanya teh kenapa booming barbecue rate. Oke. Gitu kalau aku bisa menyimpulkan ya dari sudut pandang aku Pak Tole, karena barbecue rate teh event motor yang beda sendiri Pak Tole setiap tahunnya tuh. Bener, tematik Nggak ya. jenuh. Betul Betul. Pak Tole. Maaf ini mah. Kok minta maaf sih? Saya salah apa? Gitu Pak Tole pokoknya. Betul Pak Idam, saya setuju sekali. Benar sih ya, karena dari tahun ke tahun tuh kan apa ya, vibes-nya tuh selalu berubah-berubah gitu. Iya. Kita pernah ngerasain barbecue ride feelingnya camping. Konyol. Itu 2000 berapa ya? 2019. 2019 yang di Bener, Lembang ya. di Kita Lembang. pernah ngerasain barbecue ride vibes pemerintah di balkon. Dilihat, bener. Terus pernah ngerasain vibes-nya Bronx raw banget Raw di banget di KI. KI gitu. berapa kali. Dan yang terakhir kemarin festival banget gitu. Festival di banget itu. Tritan Point Ya, yang kemarin iya, gitu. iya. Jadi tematiknya tuh nggak pernah bikin bosan. Nah, apa alasan Achandra bikin temanya selalu berubah-berubah? Karena nih kalau kita Iya. ngebandingin ke provinsi-provinsi lain nih Iya. IP ini sebenarnya kan kurang lebih mirip Iya, tiap iya, tahun betul. gitu. Betul. Iya, yang pertama sih sebenarnya Di Bandung itu nggak ada venue ya. Ya. bener nggak sih? Ya itu. Ini sih masukan aja, nggak pernah ada venue festival. Yang bisa nyampein kayaknya sebelah saya. Oh kenapa? Oh iya benar. Iya, di benar. Siap nanti. Ya gitu. Awalnya kan datangnya memang nggak ada venue. Ya, ya. Kenapa camping hari itu 2019 itu lagi ada pemilihan umum. Oh iya, benar. Nggak boleh dibikin di kota Bandung. Kemana ya? Masa nggak bikin? Pindahin aja. Pilpres ya waktu itu. Pilpres. Benar. Hampir sekitar 14 ribu orang datang ke sana yang semuanya udah dikasih tahu suruh pakai Iya. sepatu boot. Ada Nggak aja percaya. pakai high Ada aja heels. pakai high heels. Jadi lumpur semuanya segini ya. Nah, gimana? Jadi dan kita nggak pernah peduli. Kita itu kalau suka ya emang nggak datang gitu. Iya, Kalau nggak suka ya pasti akan memilih untuk tidak akan pernah datang lagi gitu. Jadi pada akhirnya kan mungkin mayoritas ada yang senang karena berubah-ubah gitu rasanya tuh. Iya, benar. Ini ada di dalam ini mungkin ada kegiatan yang memang tidak motor banget, pesta seni aja contohnya yang dibikin sama Irdam. Itu juga kan yang nggak motor banget gitu, art exhibition lah gitu.
Jadi akhirnya banyak teman-teman yang memang support, saling ngisi gitu. Karena si Barbecue Red makin besar juga kita nggak bisa kerja sendiri. Jadi akhirnya bareng-bareng aja semuanya. Jadi palet warnanya tuh jadi macam-macam macam-macam banget ya. akhirnya. Dari musiknya ketagenan, Iya. dari fashion ketagenan Ya, gitu. benar. Semuanya tuh jadi campur aduk dan menurut kita mah kayaknya ya Barbecue Red yang paling Beda. lebaran gitu ya. Paling Se-Indonesia beda sih Raya kalau kata gitu. saya mah. Patole sama ini Patole yang bikin pembeda tuh bukan bikin pembeda ya sebenarnya kayak pingin tahu proses bisa sampai ada tamu Oh internasional. iya Patole. benar. Ini teh ternyata hajat Barbecue Red itu ya bukan buat kita doang warga Iya. Bandung. Selain buat warga kota-kota lain, sebenarnya yang bikin jadi lumayan penasaran sih ya beneran ini iya. karena kok bisa sampai kerjasama sama Moon Eye secara Eye, official ya. sampai Acandra kemarin datang ke ulang tahun pun bapak gitu Iya, ya gitu kemarin. Watere, Watere. Maksudnya kita tuh sebagai rakyat melata mah udah pusing ngeliatnya itu kok bisa ya hebat Iya, banget gitu. betul. Itu satu. Terus ditambah builder-builder nih dari Ya, negara-negara lain tuh sampai emang beneran datang ke sini Ya. gitu. Dan mereka pun kemarin kan kita ada bertemu juga beberapa yang ngobrol. Mereka sampai se-amaze itu juga gitu menghadiri event iya, ini iya. gitu. Sampai kan eksibisi itu kan ada yang pakai motor apa aneh-aneh Iya, gitu. heeh. Mereka juga kayak kenapa bisa katanya teh kata builder-builder di luar teh. Jadi pertama kali Chandra nih mendatangkan apa namanya Tamu tamu internasional. internasional tuh mulai kapan dan kok bisa gitu sampai hari ini kayak gitu terus. Jadi dari mulai 2017 awalnya banyak ada beberapa tamu sebenarnya enggak sih. Kalau dibilang dari 2015 aja udah ada. Dari Ya. Malaysia tuh udah datang. Cuman kita nggak pernah tahu itu siapa gitu. Cuman Organik aja gitu ya dia datangnya. nah, Misalnya iklim benernya dari 2017 itu pertama kali Moon Ice Jepang itu datang karena kita bertahun-tahun saya selalu bilang kalau saya punya event. Tapi kata dia tuh nggak bisa, nggak ada jadwal untuk datang ke event kamu. Dan event kamu tuh selalu dadakan lah istilahnya. Ya. Nah akhirnya saya nggak pernah maksa juga mereka untuk datang. Nah tapi 2017 mereka yang berbalik pengen datang. Waduh jadinya kan kita repot. Ibarat kayak acara Karang Taruna ya kecil-kecilan terus kita mau datengin ada tamu-tamu mau apa saya bilang tuh. Akhirnya kan saya tuh nggak pernah ngundang karena saya bilang mau apalah datang ke event saya gitu. Jadi memang dari 2014 saya sudah diundang ke Yokohama Hot Road gitu setiap tahun itu pasti kita datang. Tapi saya juga selalu bilang sama dia nih saya juga punya event kecil. Tapi dianya ya nggak ada waktu pas Ya, ketika 2017 dia bilang pengen datang. Dari situlah pintunya mulai kebuka gitu. Terutama Jepang ya, Ya. terutama Jepang. Kalau Singapura sama Malaysia tuh memang dari 2015 tuh sudah pada datang. Dari situ kita tuh selalu ketemu beberapa mungkin pegiat yang sama di negara lain gitu. Akhirnya kita cuman bisa cerita karena saya nggak bisa mengundang secara resmi gitu. Kalau mengundang itu kan istilahnya harus akomodasi dan lain sebagainya. Yes. Sedangkan Barbecue Red itu nggak ke situ gitu. Kalau kamu suka eventnya, mah nggak datang aja gitu. Saya nggak akan bisa ngapa-ngapain. Berjalanlah dari 2017, 18, 19 itu dia itu Moon Ice itu selalu datang dan yang dia rasain sama seperti tadi. Setiap tahun event kamu tuh beda-beda. Bahkan sampai 2019 tuh dia bilang kamu bisa bawa orang, kamu pindahin ke gunung dan orang itu tetap datang gitu. Berarti itu ada magnet yang nggak ketahuan nih apa sih kamu tuh. Karena si Yokohama sendiri kan ya di situ Ya di terus. situ gitu bertahun-tahun tempatnya. 32 tahun dia bikin event ya di situ dari awalnya gitu. Gitu. Jadi ini kayak loyal customer ya awalnya gitu. Kayak kalau toko sih kayak gitu. Cuman ini kok aneh selalu orang mau datang. Nah, makanya kalau dari Moon Ice sih selalu support. Dia nanya sama saya dari 2017 itu, apa yang mau kamu apa yang perlu kita bantu kata dia. Akhirnya saya bilang nggak mikir panjang ya. Collab dong. Oh iya. Kan biar bisa jualan. Bener nggak Berarti sih? perdana collab-nya tahun 2017. Oh iya. Sorry 2018. 18 yang Ya, di ini yang di masih Arcamanik. Arcamanik. Ya itu produk pertama yang kita collab tuh ya t-shirt itu 2018. Sold out dari situ. Wah, mulai mikir jadi duit nih. Ini lumayan ladang kita. Jadi udah kita jalanin terus si Kolaborasinya. kolaborasi ini karena jujur ya kolaborasi itu yang tadi merchandise itu berpengaruh pisan ke si menutupi produksinya
event si barbecue ride. 2018 tuh pengalaman pertama orang buka but di barbecue ride Oh, itu. iya, Bujang Rimba. Bujang Rimba. Iya benar. Arca Manik. Arca Manik. Arca Manik, Manik ya? benar. Oh yang strip itu tuh. Iya, namanya. iya. Hamin satu venue-nya dipindah sama apa Koni ya berarti ya? Iya, sama Koni Jabar. Harusnya masuknya di sebelah kanan, ke kiri, ini dirubah jadi ke sebelah kanan. Jadi layoutnya pindah Hamin satu. Nah yang gitu-gitulah kita mah selalu ajaib. Ada aja ya Om ya. Ada aja. Warga Bandung nggak punya nggak punya venue. Buat Iya. event. Oh kamu tuh bilang ke itu. Ke bapak kamu atuh. Udah meninggal bapak saya. Bukan. Udahlah. Udah aja lah. Udahlah nanti aja lah. Bayarin lah. Nih, ada beberapa pertanyaan lagi nih, Chandra. Picker Store sebagai brand yang menyebarkan semangat trash properly ini kayak buat sing nyampah teh nu balik gitu, gitu kan ya. Kayak tentang tantangannya apa sih yang dihadapin untuk bisa bertahan sampai sekarang nih. Nanemin itu di orang-orang teh bahwa sok cing rada dipake mikir gitu kalau bawa Iya. sampah gitu. Iya. Susah tapi itu tuh susah pisan. Pickers ya. Kalau pickers mah memang kayak gini aja. Kalau kita dari sisi plastik aja, saya nggak mau di branding gitu. Karena kan ya sama aja Sampah, kita ya. ya bingung ya jadi sampah juga gitu. Sebenarnya kita mengurangi itu gitu. Kalau di event kita beberapa kali selalu bermasalah dengan menyiapkan tempat pembuangan sampahnya. Mau buang aja susah mau sampahnya gitu, apalagi memilah. Betul. Belum sampai ke situ gitu. Baru tahap ngebuang aja itu tuh susah pisan. Beberapa kali kita kerjasama sama ada brand gitu, air mineral yang kita pakai tumbler mengurangi si kemasan Botol plastiknya gitu. Itu juga lumayan agak-agak susah juga gitu. Dan di Bandung menurut saya kita berapa kali kerja sama yang ngedevelop untuk jadi sesuatu hal yang Ya, ya. beda itu apa Sama NGO gitu-gitu lah ya. itu kan itu juga asik buat pas eventnya aja, tapi setelahnya Ya lumayan sulit agak juga buat maintainnya. sebenarnya banyak aksesoris yang memang bisa dibikin dari produk recycle itu kan. Tapi seenggaknya buat experience di venue termasuk berhasil sih ya, karena kita rasa salah satu festival paling bersih sih. Lumayan lah. Lumayan, Setiap terutama tahun kemarin. pasti ada perubahan. Jadi kita juga kadang-kadang gini, mungkin hal yang sepele buat kita bagian tim kebersihan, kitanya udah siap nih ya, udah nyiapin, tapi tim kebersihannya yang lama atau ininya jadi manpowernya memang agak-agak susah untuk ya tenang aja nanti juga dibersihin. Bukan itu, kita kan pengen terlihatnya Betul. Bersih dan terus. memilahnya Ya. si sampahnya tuh udah beresnya tuh kemana Diurus sih? gitu ya sampai ke ujungnya tuh kemana gitu. Hulu ke hilirnya terurus. Ya gitu susah. Kebayang sih susah tapi Asli. terus dilakukan gitu Terus diusahakan. belajar terus. Nih, Chandra, Iya, mumpung iya. kita kan lagi di Yamaha Jabar Iya. nih. Itu. Nah, salah satu motor bikinan Chandra dan Teh Ya. Irvin itu yang kemarin saya pinjam juga buat syuting. Iya, bener. Syutingnya juga syuting Yamaha. Itu tuh kan collab sama Moon Ice. Ya. Kepikiran apa tuh, Wak? Karena menurut kita ya, itu salah satu Fazio paling ikonik di Betul. Indonesia tuh Betul, Fazio-nya betul. Chandra. Udah mah saya lihat terus di BPI ada Antar sekolah. Ya maksudnya di sosial Iya, media iya, pun iya. ada terus gitu jadi referensi gitu. Iya. Jadi apa ya? Kalau cerita si skuter si Fazio ini awalnya memang waktu kita bikin hari itu tuh nggak ada ide yang saya bisa jalanin kecuali saya pengen motor ini jadi motornya si Moon Ice. Dari awal ide dapat juga lihat motor awalnya tuh pengen udahlah ini mah kudu jadi Moon Ice karena hari itu nggak ada varian yang warnanya kuning. Betul, belum keluar. Belum keluar. Sikat jadi Moon Ice, cuman saya nggak mau posisinya cuman majang gitu doang gitu, nggak ada izin-izinnya sama yang Jepang. Betul. Makanya saya bikin sketsnya semuanya, saya kirim ke Jepang. Di ACC itu tuh. Di ACC. Nggak ada revisi apa-apa sih. Nggak ada, gimana Chandra aja. Ini udah beres, ini Bisa udah oke, gitu, udah. Akhirnya ACC ya Moon Ice, iya udah ACC, udah. Akhirnya saya jadiin dan itu kan motor harian banget lah ini sih. Saya harian banget antar sekolah, pergi ke toko itu semua. Ya ini juga jadi contoh menarik nih. Ini jadi contoh modifikasi udah license Iya. sama kolaboratornya gitu dari Iya. Jepang.
secara kenyamanan dia tetap approve, lebih enakeun gitu, nyaman sehari-hari kepake. Secara style Secara style culture mentok. culture mentok Alasan apa lagi buat ngebeli Fazio? Dapat. kasar. Dikit Bisaan. terima dikit ah. Iklannya live hari ini. Iya benar. Biasanya kan bikinnya iklannya disutingin dulu. Kenapa jadi ke Pajio? Hah? Kenapa kan kamu pakai Vilano? Kan sekeluarga. Klasi, Bos. Oke. Mantap. Poin. Mantap. 100 poin ya. Oke, lanjut Jagoan iklannya jagoan. Om, sekarang kan di era strategi marketing. Ini bahas iklan soalnya ya. Lanjut. Ini kan ngebahas iklan tadi. Iya, Masuk iya. ke sini. Nah, bahas iklan tadi. Om, di era strategi marketing yang lagi berisik ini tuh ya, apa yang Picker Store ikutin, yang ikutan berisik, misalkan ikutan live shopping gitu Om. Oh, iya. Terus terjun langsung, coba praktekin kalau live shopping teh jual produk di Picker gitu. Ngikut-ngikutin ke situ juga. Iya, sebenarnya kalau itu mah memang apa ya kayak tren mungkin ya. Jualan yang lagi rame ini live ini ikut. Itu juga kita belajar. Jadi karena ya saya Irvin pribadi itu memang nggak paham apa sih yang lagi rame untuk jualan itu seperti apa gitu. Akhirnya ya kita punya ngajak temen atau pengen kita tuh nggak berhenti untuk belajar, mau nanya lah istilahnya apa sih yang lagi rame ini sekarang. Nah setiap itu yang rame kalau memang memungkinkan untuk berjualan yang dengan metode itu ya kita jalanin gitu. Itu aja, nyobain aja gitu, kayak live masih ada terus, oh kayak gini ya ternyata ya, oh kayak gini. Tapi memang marketnya Pickers itu lumayan belum sampai ke umum yang umum banget gitu. Masih segmentasinya Masih niche lah ya. niche, ya. Betul. Beda. Beda. Tapi kalau misalnya Picker Store dan Barbecue Right dibilang sebagai cult brand, Acandra sudah menerima belum? Karena kalau menurut kita mah udah cult banget. Iya benar. Udah grassroots gitu kayak. Kalau grassroots ya mungkin tapi nggak tahu ya pembandingnya apa dulu nih. Jadi apa dan siapa dulu gitu. Kalau dibilang cult, memang kita jalan berdasarkan hobi ya, dari hobi banget gitu. Akhirnya kan ya kudu paham dong dari hulu sampai hilirnya, kan kudu ngerti. Wah gitu, jangan jadi poser gitu. Jadi kita memang, tapi biasanya jeleknya malah ke jualannya karena kita terlalu komersil. Terlalu hobi kan. Terlalu hobi. Jadi tidak komersil. Susah jualan. Iya, gitu. Itu jadi kendala kita juga sebenarnya. Tapi paling aman sih. Apa teh? Brand Picker Store paling aman. Kenapa? Ya nggak akan ada yang ini atau macam-macam patole. Nanti nggak dapet lapak. Enggak lah. Dan kita berusaha untuk bekerja sama semua. Ya. Bener gak sih? Bener. Yang nyebrang, apa yang ini, yang lagi ini, terus udah gitu ada beberapa brand yang sejenis baru mau mulai lahir gitu, kayak dia mau mulai jualan dan merintis lah ya. merintis kita, ayo apa yang bisa kita bantu apa sih gitu. Dan kita tuh selalu terbuka untuk yang kayak gitu-gitu gitu. Nah, Pertanyaan siapapun, yang bahkan saya pernah jadi konsultan brand untuk yang brand sejenis gitu. Jadi kan ya lucu sebenarnya gitu. Cuman ya kita harus bisa misahin si porsinya kan, ini ke sana, ini ke sini gitu. setelannya di setelnya Omnya. Setelannya disetel. Setelannya di setel. Jadi kemarin juga patole saya teh kan sempat ikut tour barbecue ride ke Bali. Iya, Kamu saya kan cuma cuma sampai sampai Cirebon. Cirebon. Oh, iya, Saya mah kan diparatin ke sana ke Bali pakai motor. Saya macul. Kamu Ya, kan saya- maculnya di situ. Iya, saya kan ikut ke sana. Terus saya teh baru pertama kali ikut touring jauh patole. Hah? Serius? Sumpah patole. Ih, lemah banget. Jangan gitu dong. Jangan gitu dong. Harus teh semangat Idam. Kan udah semangat tidak mah kemarin harusnya, kan ini udah. Iya, maksudnya kan ini Sekarang teh mah ceritain. selamat. Iya. Tah, ternyata touring teh gini patole. Padahal saya teh pakai mobil ya sebenarnya mah gitu. Tapi ini mah ceritanya pakai motor. Cut weh. Tah saya teh Atau apa tuh? Wak? pang-editin gitu maksudnya teh. Tah saya teh ngeliatin ya antusias yang ikut touring teh. Ternyata
banyak ya Om ya yang ikut touring teh. Sampai kita ke Bali teh. Di masing-masing titik kotanya teh banyak yang ikut ke barbecue road trip. Bahkan antusiasmenya kayaknya paling gede tahun ini ya Iya. kayaknya. Tiap Lumayan, kotanya. lumayan. Jadi akhirnya tahu aja gitu bahwa orang-orang ini tuh cukup memantau kita gitu, bahwa orang-orang ini juga cukup memperhatikan apa gerak-gerik yang kita jalanin gitu. Nungguin kan mereka Nungguin jadi. berarti terus kayak misalkan terakhir di Malang aja, teman-teman Surabaya tuh datang gitu. Ya itu apa ya, akhirnya menurut saya jadi kayak terkoneksi gitu. Jadi bukan ajang saling ini lebih ini Iya, kurang benar, gitu. benar. Enggak sih, enggak lebih ke situ. Kita tuh lebih seneng apa ya? Jadi kayak support ada. Jadi kayak kalau di kota mana bikin acara aja kita selalu ya yuk lah. Ya. Jalan kalau memang waktunya pas kita pasti muter gitu kayak Ya. gitu-gitu. Jadi akhirnya banyak. Perihal ini sebenarnya kan kayak kemarin di barbecue rate tuh hampir 25.000 lebih kan yang Ya, datang. pokoknya, ya. Kayaknya salah satu penyebabnya tadi kan ngebahas cult brand juga, maksudnya dari kita nih, oh ternyata barbecue rate dan Pickers tuh udah jadi cult brand. Kayaknya salah satu alasannya menurut kita juga ya adalah si safari motor ini Ya, ya. riding, karena kita nggak ngelihat ini dilakuin sama IP Betul, lain, betul, gitu. Bener-bener betul. disambangin gitu satu Ya. per kota gitu dari ujung ke Ya, ujung. Itu tuh mulai 2017 itu kita nyobain ngirim undangan tapi secara langsung. Awal mulanya kan kayak gitu. Jadi kalau orang bisa via WhatsApp atau via email, kenapa mesti harus jalan bahasanya? Jadi mah Tapi, kebalik. nah, ini terbalik. Isi teman-teman yang ada di dalam barbecue ride itu rata-rata teman-teman yang memang seneng Berkendara. motoran. Itu yang paling emang agak PR sih. Emang agak PR. Nggak dari Apal- pusorangan sebenarnya. Aduh, itu agak PR. Jadi kita kudu kejar-kejaran sama si eventnya kan. Sebelum Ya. event kan berarti kan harus bikinnya gitu. Dan bikinlah si barbecue ride trip itu gitu. Itu agak PR sih sebenarnya. Dari mulai dulu berapa orang ya kita ya? 7, 6 gitu sampai akhirnya Sampai kita kudu puluhan. ke Bali aja bisa 30 motor mau kemana ini tuh kita mau bikin. Tapi saya pertama kali ikut yang ke Lombok gitu, emang seru banget sih. Jadi akhirnya tuh punya cerita gitu masing-masing gitu. Karena kan berapa ya? 20 orang mungkin Iya, ya. iya, hampir. 20 motor gitu. Jadi akhirnya banyak yang pengen juga kan gitu, kayak ada dari Jakarta kayak Mac gitu kan. Nggak biasa jalan sendiri. Kalau sama kita mah memang ya Ya. kita dampingin nggak kejar kemana-mana gitu. Ya udah main aja. Tuh, Gitu. Tuh. Resep jadi- siapa tuh? Berarti kamu juga harus banyak-banyak riding, nyamperin, ngasih-ngasih undangan. Ya hayu itu mah. Tinggal Nah, bisa. hayu saya mah ikut. Orang juga kepikiran nih si riding merinding tahun ini. Kayaknya mau riding pakai baju hantu. Kasih undangan. Kasihan. Itu lebih repot lagi. Nuhun lah. Nuhun itu. Saya mah datang di eventnya aja. Kalau ikut pakai baju hantu mah masuk angin. Kayaknya. Gak kerasa ya kita udah hampir sejam nih ternyata di OTW Podcast sama Chandra. Bahasanya luar biasa Iya. insightful ya ini teh. Sebenarnya mah harusnya mah nggak usah pakai yang gini-gini ya Patol ya. Kita teh harusnya mah menanyakan sendiri. Ngobrol we gitu. Ini mah Ngobrol urusan we. editor harusnya mah dia we Iya. ngedit kumaha carana Iya, sejam. gitu Ah, sebenarnya. Jadi saya teh bingung sebenarnya teh, jadi mau nanyain rahasia-rahasia acara tuh jadi bingung saya. Tapi gini deh, karena ini sudah limit ya, Dam. Heeh. Nanti kan abis ini kita bisa ngobrol lagi. Oke. Nanti teman-teman juga bisa. Tapi dulu apa? itu coba praktekin kalau live shopping gimana Patole? Siapa? Itu Coba kamu. perhatiin kalau live shopping jual produk-produk. Ini yang praktekin siapa? Kamu gimana cobain atau cobain? Mana? Yang dagang mama Yang ini. dagang Iya. kamu kan. Iya Oke, guys. kali, biasa live. Closing dulu. Tadi teh mau closing dipotong terus. Sekarang dia mau closing. Aneh banget. Soalnya udah 50 menit kemarin teh terlalu kepanjangan Kan tadi saya udah bilang. Oke, Ini udah mau oke, habis. oke. Dam, Oke. Allahu Akbar. Oke, kita menuju closing. Tapi sebelum closing trivia sedikit, A. Ih. Jadi nggak apa-apa karena Iya. lu langsung lanjut udahan gitu. Ya, Bener nggak? betul. Nah, jadi dulu tuh saya gitu ya bisa alhamdulillah punya penghasilan, bisa punya pekerjaan teh. Tonggak sejarahnya tuh barbecue rate, A. Karena si pertama kali Bujang Rimba buka Iya, booth, betul. itu kan kita jualan kaos tuh waktu Iya. itu, jualan kaos, Iya. stiker pack sama bandana. Wah. Itu ngemodalin kita buat nyewa kantor, A, pertama iya, kali. iya. Oh iya iya. Wah. Oh, banget tuh royalti. Kan makanya support terus sama hari Iya. ini tuh bos. Nah, sebagai closing statement, mungkin Chandra punya pesan nggak buat Anak-anak teman-teman, teman-teman, anak-anak muda gitu. yang Terus- baru mau masuk, baru tertarik Yes, gitu misalnya, gitu. mau bikin usaha di dunia otomotif dan dunia kreatif sih sebenarnya gitu. Karena kan Chandra sama
Teh Irfan teh power couple nih, dua-duanya teh berkecimpung di industri yang sama gitu. Gitu. Apa ya sebenarnya kalau ya sepengalaman saya sih sebenarnya pada akhirnya jangan takut buat nyobain sesuatu hal yang baru tuh kan sebenarnya belum tentu berhasil 100%, tapi kalau kitanya konsisten dan diam terus bergerak terus di situ kayaknya bakal nemu deh titiknya. Itu aja sih sebenarnya dari saya nggak banyak apa-apa karena itu yang saya rasain itu gitu. Jadi kita kalau dibilang dapat penghasilan dari sini nggak sih? Iya, tapi kan kadang-kadang nggak yang sesuai ekspektasi kita. Betul. Yang oke gitu. Memang barbecue rate aja kelihatannya aja kayak yang besar gitu di namanya gitu, tapi padahal di dalamnya tuh wah Ya masih terus perjuangan iya gitu, kayak gitu-gitu aja lah contohnya. Jadi ya akhirnya tetap kan kita konsisten aja sampai 12 tahun ini kita jalan, ya udah gerak aja gitu. Gitu sih. konsisten Dam. Iya. Intinya mah kita konsisten. Teman-teman, kayak saya sama Pak Tole juga akan konsisten terus jadi host dan co-host di OTW Podcast Ya, ya. kami berjanji. Kami akan berjanji terus pokoknya mah. mempertahankan Kontrak Kumis Gitu. Cobra Kumis Cobra pokoknya mah bakalan terus konsisten. untuk beberapa episode ke depan ya. Yes. Oke, gitu. terima kasih banyak. Terima kasih banyak Siap, Acara Acara. Hatur Nuhun. Ya. Terima kasih Sama-sama. Picker Store. Terima kasih Picker Terima Store. kasih Barbecue Ride. Semoga lancar terus. Amin. Jaya terus eventnya ya Pak Ya, Tole. kita tunggu tema-tema berikutnya Oke. akan ada apa lagi. 13 tahun nih. 13 Lucky 13. Lucky harusnya. 13 ya tahun depan ya. Betul. Oke, ditunggu. Jadi, ditunggu teman-teman. 13 tahun Barbecue Ride. Sampai Mantap. jumpa lagi di OTW Podcast bersama Kumis Cobra dan terima kasih ya Chandra. Dadah. Dadah.